Suami atau istri yang tidak beres, keluarga yang tidak harmonis atau berantakan atau cerai, tidak dapat jodoh atau pasangan, atau pelayanan yang tidak berkembang, atau bencana-bencana lain. Segala macam hal itu mungkin terjadi bagi orang percaya. Dan kalau hal-hal itu terjadi misalnya pada saudara, jangan heran karena Paulus pun mengalami hal yang sama. Tapi waktu saudara lihat ada anak Tuhan lain yang menderita, oh ini pasti gara-gara dosa nih. Oh ini pasti karena begini. Tidak, Paulus tidak berdosa. Tapi dia tetap menderita. Ingatlah Tuhan tidak pernah janji kalau saudara ikut Tuhan dan beriman, maka saudara bebas dari segala macam sakit dan penderitaan. Yang terjadi adalah dia berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan napas hidup pada kami, memberi kesempatan kepada kami sekali lagi untuk berbakti, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengar firman-Mu. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, seluruh jemaat yang mendengar, biar kami semua bisa fokus kepada firman. Tuhan berbicara kepada kami lewat firman ini, pikiran kami mengerti, hati kami terbuka, dan kami punya kehendak yang baik dari Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Nah Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar firman Tuhan. Tema kita itu adalah duri di dalam daging. Nah, saya akan membahas tema ini selama 5 kali dalam 5 kebaktian berturut-turut. Jadi, nanti saudara bisa mengikuti sambungannya di kebaktian kedua dan seterusnya. Mau hadir boleh, mau ikut nanti di live streaming setelah ini juga boleh. Nah, teks yang menjadi dasarnya adalah 2 Korintus 12 ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan teksnya, 2 Korintus 12, 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan dan di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah Bapak Ibu, ini adalah kata-kata dalam surat Paulus. Jadi aku di sini itu adalah Rasul Paulus. Dan kalau saudara lihat tadi, ada sesuatu di dalam diri Paulus, yaitu duri dalam daging. Dan dia 3 kali berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu diangkat dari dia. Tapi ternyata Tuhan tidak mau mengangkatnya, dan Tuhan bilang, cukup sudah kasih karunia, di dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Nah sekarang saya mau bahas teks ini, saya mau angkat 2 hal pada kebaktian pertama ini. Mari sekarang kita pelajari sebenarnya apa itu duri dalam daging Paulus. Ada duri di dalam daging Paulus, itu apa sebenarnya? Coba lihat ayat yang ke-7. Aku diberi duri dalam dagingku. Apa itu duri dalam daging Paulus? Ini jelas bukan sesuatu yang harfiah, seolah-olah saudara ketusuk duri dan memang ada duri di dalam daging. Bukan, ini bukan harfiah. Nah, di dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, itu kata yang dipakai di sana adalah skolops. Dan skolops itu semacam tiang gantungan atau tiang salib. Sehingga itu adalah gambaran dari sebuah penderitaan yang hebat. Sehingga duri dalam daging, kalau Paulus bilang, aku diberi duri dalam dagingku,
Itu sama dengan aku diberikan semacam salib di dalam diriku, atau aku diberikan semacam penderitaan yang begitu hebat di dalam diriku. Berarti di sini gambaran bahwa Paulus sedang menderita, atau dia diberi penderitaan di dalam dirinya. Pertanyaan kita adalah penderitaan macam apa yang diberikan kepada Paulus ini? Kan penderitaan itu macam-macam. Nah, saudara-saudara, di dalam penafsiran Alkitab dari para penafsir, para ahli teologi, itu macam-macam. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah setiap pencobaan yang dialami oleh Paulus. Itulah duri dalam daging. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah perlawanan dari orang-orang tidak percaya. Jadi di mana Paulus beritakan Injil selalu dilawan. Dia beritakan Injil, dia dimaki. Dia diberitakan Injil, dia dilempar dengan batu. Nah, itulah duri dalam daging. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah penganiayaan yang dialami oleh Paulus. Di mana dia ditangkap, dia dipenjara, dia dianiaya. Itu adalah duri di dalam daging. Ya. Tapi saudara-saudara, mayoritas penafsir Alkitab mengatakan bahwa duri dalam daging itu adalah suatu penyakit jasmani tertentu di dalam diri Paulus. Dengan kata lain, ada penyakit di dalam diri Paulus. Sama seperti, ternyata ada kanker di dalam diri saudara. Itu duri dalam daging. Ya, atau ada tumor tertentu, atau ada penyakit tertentu. Itu adalah duri dalam daging. Nah, saya lebih setuju pada penafsiran terakhir ini. Bahwa duri dalam daging itu merujuk kepada penyakit tertentu di dalam diri Paulus. Apa alasannya mengatakan bahwa itu adalah penyakit? Karena saudara, di dalam ayat 8 itu Paulus berdoa agar utusan iblis itu mundur dari dia. Di dalam ayat 8 ya. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Utusan iblis mundur daripadaku artinya sama dengan duri dalam daging itu disingkirkan dari aku. Nah, saudara-saudara, adalah kebiasaan Paulus untuk menerima penderitaan tanpa meminta penderitaan itu tersingkirkan. Kalau itu hanya penderitaan-penderitaan biasa, misalnya tantangan yang dia hadapi dalam penginjilan, kebencian orang, aniaya orang, Paulus tidak biasa meminta supaya aniaya itu terangkat dari dia. Sehingga sepertinya duri dalam daging itu memang bukan tantangan-tantangan yang dia alami dari orang tidak percaya. Kedua, saudara, alasan kedua karena duri dalam daging itu disebut dengan bahasa lain yaitu kelemahan. Di dalam ayat 9, saudara lihat. Sebab justru dalam kelemahanlah, lalu di bagian akhir, terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, berarti duri dan dalam daging itu dianggap sebagai kelemahan di dalam diri Paulus. Bukan sesuatu dari luar yang diserang kepada Paulus, tapi sesuatu yang melekat di dalam diri Paulus. Dan yang ketiga, saudara, di dalam surat Galatia, Paulus secara eksplisit mengatakan bahwa ada sakit tertentu pada tubuhnya. Saudara lihat Galatia 4 ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil padamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Berarti ada sakit tertentu pada tubuh Paulus. Ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku ini. Paulus berbicara soal ada sakit di dalam tubuhnya. Di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dari ayat 7 itu dibilang begini. Saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Kalau begitu saudara-saudara, yang disebut duri dalam daging itu sebenarnya adalah ada semacam penyakit di dalam diri Paulus. Nah, pertanyaan kita sekarang, memangnya Paulus itu ada penyakit apa? Kanker kah? Atau apa? Gula darah kah? Kolesterol kah? Atau apa? Ya kayak saya juga, saya ada sakit di dalam tubuh saya. Saya mengalami sirosis hati. Itu di dalam diri saya. Nah, Paulus itu apa? Nah, terhadap penyakit ini juga banyak pemikiran, banyak usulan. Ada yang mengatakan bahwa Paulus itu punya sakit telinga. Ada yang mengatakan bahwa Paulus itu punya sakit kepala yang hebat. Yang lain mengatakan bahwa Paulus itu mengalami sakit malaria. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Paulus itu punya sakit epilepsi atau ayan. Tapi saudara, ada penafsiran bahwa sebenarnya penyakit yang dialami oleh Paulus itu adalah penyakit mata. Dari mana kita bisa memberikan dugaan ke sana? Pertama saudara-saudara, ada kemungkinan bahwa itu
efek dari kebutaan yang pernah dia alami dalam masa pertobatan dia ketika dia perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba ada cahaya yang lebih terang dari matahari menghantam matanya sampai buta. Dalam kisah pasal 7, kisah 9 ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias setelah Paulus buta tuh ya. Pergilah Ananias ke situ, masuk ke rumah itu. Dia menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu dalam jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Berarti sebelumnya Paulus buta. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Berarti tadinya tidak melihat, tadi buta. Nah, penafsiran ini mengatakan bahwa gara-gara penampakan itu, maka bayangkan ada satu cahaya dari langit sampai bikin Paulus langsung buta seketika. Itu efeknya begitu luar biasa. Walaupun sampai dia sudah didoakan oleh Ananias dan sudah melihat, tapi pandangan ini mengatakan masih ada efeknya. Walaupun seharusnya kalau Paulus mengalami kesembuhan ilahi, harusnya sembuh total. Jadi dasar ini saja tidak berdiri sendiri. Tapi ada yang lebih menguatkan ini, yaitu adalah pernyataan Paulus kepada jemaat di Galatia. Lihat Galatia 4 ayat 15. Ini kata-kata Paulus ya. Betapa bahagianya kamu, jemaat Galatia, pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Mengapa Paulus berkata begitu? Jemaat Galatia itu begitu mengasihi Paulus. Mereka cinta Paulus, mereka mau berkorban untuk Paulus. Kalau perlu mereka cungkil mata mereka, berikan kepadaku. Kenapa Paulus bicara soal mencungkil mata dan berikan? Kalau dia sebenarnya tidak punya masalah dengan mata. Maka memang kemungkinan besar memang problemnya Paulus, penyakit Paulus ini adalah penyakit mata. Sampai akhirnya kalau bisa saja jemaat Galatia itu, mereka mau cungkil mata mereka, kasih Paulus, mereka akan kasih. Secara implisit itu mengatakan bahwa memang Paulus punya problem pada mata. Sekarang kembali ke ayat 13-14. Kamu tahu, aku pertama kali telah memberitakan Injil padamu oleh karena sakit pada tubuhku. Berarti Paulus ada sakit. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggap sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Berarti penyakit pada Paulus itu adalah bisa mendatangkan kehinaan atau kejijikan. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Kelihatannya kepada jemaat Galatia, Paulus sampaikan dia punya problem dengan mata. Karena problem dengan mata itu, Paulus seringkali menulis surat, itu tidak menulis sendiri. Paulus biasanya memakai juru tulis. Dan hanya pada bagian-bagian tertentu, baru dia tulis dengan tangan sendiri. Tahu dari mana Pak? Galatia 6 ayat 11. Dia bilang begini, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Surat normalnya ditulis oleh juru tulisnya. Tapi khusus untuk salam, Paulus menulis dengan tangannya sendiri. Dan lihatlah besarnya huruf-huruf yang kutuliskan padamu. Sebelumnya dia bicara soal masalah sakit pada tubuhnya. Jemaat itu kalau bisa mengganti cungkil matanya kasih aku. Sekarang dia bicara soal besarnya huruf yang dituliskan. Sepertinya memang problem duri dalam daging itu adalah penyakit matanya Paulus. Sekarang lihat kata-kata Barclay. Dia bilang begini. Ini seorang penafsir Alkitab. Kemungkinan lain ialah karena kelemahan matanya. Atau pening kepala yang sedang menyerangnya. Sehingga tulisannya besar-besar dan tidak teratur seperti lazimnya. Tulisan seorang yang hampir tak dapat melihat. Jadi saudara-saudara, sekalipun kita tidak bisa memastikannya. Tapi kemungkinan besar problemnya Paulus itu adalah problem mata. Itulah yang dia sebut sebagai duri dalam daging. Dan saudara-saudara, apapun penyakitnya sebenarnya, rupanya penyakit itu mendatangkan kejijikan atau kehinaan. Orang bisa melihat kondisi Paulus dan merasa hina, merasa jijik. Coba lihat kembali Galatia 4, 13-14. Lihat kata-kata yang saya garis bawahi ya. Aku sakit pada tubuhku. Ayat 14, keadaan tubuhku itu. Lalu di bagian bawah, sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Nah, artinya
artinya bahwa Paulus itu punya penyakit tertentu yang kira-kira dalam pandangan manusia itu hina, itu jijik. Berarti Paulus ini sedang menderita suatu penyakit yang walaupun saya berikan dugaan kemungkinan terbesar adalah sakit mata, tapi ini jelas adalah suatu penyakit yang membawa penderitaan yang hebat bagi Paulus. Dan itu digambarkan dengan istilah menggocoh. Saudara lihat ayat 7 tadi. Ya. Supaya aku jangan meninggikan diri, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku. Apa itu menggocoh itu? Menggocoh itu artinya untuk memukul aku. Atau untuk menyiksa aku, kolapiso dalam bahasa aslinya, yang artinya adalah dipukul terus menerus dalam bentuk present. Artinya adalah bahwa duri di dalam daging itu adalah penderitaan yang ada pada Paulus seperti dia dipukul terus, dicambuk terus. Dan itu membuat Paulus sangat kesakitan, sangat menderita dalam tempo waktu yang panjang. Terlepas dari semua itu, perhatikan satu fakta ini. Paulus itu seorang anak Tuhan. Bukan hanya anak Tuhan, tapi dia seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Dia pasti orang yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan. Dia seorang anak Tuhan yang baik dan setia. Dia bukan anak Tuhan yang nakal. Dia seorang rasul. Dia seorang yang sangat beriman. Dia mengorbankan segala-galanya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi anehnya, ada penyakit dan ada penderitaan di dalam dirinya. Saudara-saudara, apa pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita adalah bahwa seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, itu tidak bisa lepas dari namanya penderitaan atau kesukaran. Ini penting ditekankan karena ada orang berpikir bahwa kalau kita anak Tuhan, mestinya kita bebas dari problem. Mestinya kita bebas dari penderitaan. Kita tidak akan mengalami penderitaan-penderitaan. Faktanya Paulus itu anak Tuhan. Dia beriman, dia hamba Tuhan, dia dirikan gereja banyak. Tapi menderita juga. Artinya jadi orang percaya jangan berharap saudara bebas dari seluruh penderitaan. Kalau mau bebas dari seluruh penderitaan, tunggu jadi almarhum. Tunggu jadi almarhumah dulu, baru bisa bebas. Apalagi kalau saudara anak Tuhan. Kan gini, kapan saudara jadi anak Tuhan sih? Sejak saudara terima Yesus kan? Tahun 2000 baru saya percaya Yesus. Berarti tahun 2000 baru saudara jadi anak Tuhan. Kalau begitu di bawah tahun 2000 saudara anak siapa? Pasti bukan anak Tuhan. Dan kalau bukan anak Tuhan hanya ada dua saja. Kalau bukan Tuhan ya iblis. Makanya Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sebelum kita percaya Yesus, kita itu anak iblis. Waktu percaya Yesus berubah. Nah, kalau saudara tahun 2000 jadi anak Tuhan, anak Allah. Tahun 1999 saudara masih anak iblis. Kalau saudara tahun 1980 lahir, maka bayangkan dari 1980 sampai 1999 saudara anak iblis. Tahu-tahu tahun 2000 saudara tinggalkan bapak saudara yang lama. Mengabdi kepada bapakmu yang baru. Pertanyaan saya, kira-kira bapakmu yang lama akan membiarkan kamu hidup tenang? Kamu sudah mengkhianati dia. Maka pasti akan diserang sedemikian rupa. Itulah sebabnya orang sungguh-sungguh ikut Tuhan itu tidak bebas dari kesulitan. Tidak bebas dari penderitaan. Bahkan tidak bebas dari sakit penyakit. Nah ini saya tekankan karena ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kita ikut Tuhan, kita anak Tuhan, kita tidak boleh sakit. Ada orang terkenal di dunia ini yang menulis buku Rise and Be Healed. Dia mengatakan begini, di halaman 15 dari bukunya dia bilang, tidak akan ada penyakit untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Berarti orang yang percaya kepada Allah tidak ada penyakit. Terus dia juga bilang begini, jika tubuhmu adalah milik Allah, itu tidak bisa dan bukan milik sakit penyakit. Hal ini ditemukan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait roh Allah. Dan jika itu adalah bait roh Allah, itu bukan sakit penyakit. Bayangkan saudara, tubuhmu bait Allah, masa ada kanker? Tubuhmu bait Allah, masa kok kena kolesterol, kena darah tinggi, kena segala macam penyakit? Bagi dia tidak masuk akal, kalau kita ini bait roh Allah, harusnya nggak ada penyakit. Orang ini pernah KKR di kota saya di Kupang, lalu saya ikut KKR-nya tahun 2014, dan di atas mimbar KKR dia khotbah,
Jika roh Allah ada di dalam tubuhku, maka tubuhku pasti sehat. Dia juga bilang, jika ada Yesus dalam kita, penyakit tidak akan bertahan. Kalau ada roh Allah, maka penyakit nggak bisa ada. Kalau begitu pertanyaannya tadi, Paulus ada penyakitnya. Berarti Paulus nggak ada roh Allah. Semua orang Kristen yang sakit pasti tidak ada roh Allah. Kalau ada Yesus dalam dirimu, maka penyakit tidak akan bertahan. Kalau begitu masih ada sakit sampai sekarang, berarti Yesus tidak ada di dalam diri saudara. Jangan lupa di dalam Alkitab, orang-orang paling beriman pun tidak bebas dari sakit. Yakub dalam perjanjian lama, coba lihat Kejadian 48, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Yakub itu bahkan dia menjadi patriark Abraham, Ishak, Yakub. 3 orang nenek moyang Israel. Tapi Yakub itu sakit. Ayub dikatakan orang sangat beriman. Tapi Ayub 72 ayat 78. Bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sakitnya begitu luar biasa. Ayub itu, dia orang beriman. Raja Hizkia orang beriman. 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Orang percaya bisa jatuh sakit dan hampir mati. Kalau masih kurang ada Nabi Elisa. Nabi Elisa pernah bangkitkan orang dari antara orang mati. Tapi sekarang lihatlah tentang Elisa. 2 Raja-Raja 13-14. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Nabi seperti Elisa itu sakit sampai mati, gak sembuh. Ada orang beriman dalam perjanjian baru namanya Epafroditus. Rekan Paulus, Filipi 2. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya. Sebab kamu mendengar bahwa dia sakit. Epafroditus sakit, ayat 27. Memang benar dia sakit dan nyaris mati. Timotius, anak rohaninya Paulus. Paulus bilang kepada dia, jangan lagi minum air saja. Melainkan tambahkan anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, ayat itu berbunyi, minum juga sedikit anggur untuk menolong pencernaanmu. Sebab engkau sering sakit-sakitan. Berarti Timotius hamba Tuhan itu juga, yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, ternyata sakit-sakitan itu. Makanya dia bilang minum anggur. Ini bukan mabuk ya. Karena memang anggur pada waktu itu sebagai obat. Lalu ada orang beriman lain namanya Trofimus. Rekan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 20. Erasmus tinggal di Korintus. Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Semua ayat yang saya kasih itu adalah orang-orang beriman semua. Anak-anak Tuhan semua. Dari situ kita bisa melihat bahwa yang namanya anak Tuhan itu tidak berarti dia harus bebas dari penyakit, bebas dari kesulitan, bebas dari penderitaan. Memang kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa bikin mujizat, kita percaya itu. Tapi bahwa Tuhan bikin mujizat artinya sebelumnya ada sakit dulu, baru Tuhan bikin kesembuhan. Artinya bahwa jadi ada Tuhan itu tidak pernah bebas dari sakit penyakit. Bisa, tidak harus sakit. Tapi bisa kena sakit, bisa menderita. Tidak harus menderita, tapi bisa menderita. Kalau Paulus bisa mengalami itu, Paulina juga bisa. Ya kan? Kalau Yakub bisa mengalami itu, maka Yakobus, James juga bisa. Ya. Kalau Ayub bisa, Ayu juga bisa. Ya. Kalau Elisa bisa, maka Elis juga bisa. Hizkia, Epafroditus, Timotius, Trofimus bisa. Semua juga bisa. Nah karena itu saudara-saudara, penyakit Paulus bisa menyebabkan rasa jijik, orang memandang rendah, hina kepada dia. Dan orang percaya itu bisa mengalami segala macam hal yang bisa mendatangkan semacam rasa hina kepada dia. Apa saja itu begitu luas. Saya kutip kata-kata dari seorang teman pendeta, Budi Asali. Dia bilang begini, hal ini bisa mengambil macam-macam wujud dalam hidup anak Tuhan atau hamba Tuhan. Seperti penyakit yang menyebabkan orang berkata bahwa itu merupakan hukuman dosa. Atau lebih parah lagi dianggap sebagai adanya roh jahat dalam diri kita. Problem tidur, insomnia sering dianggap sebagai bukti orangnya kurang beriman atau kurang berserah pada Tuhan. Anak yang sakit atau cacat fisik atau mental atau bejat sering dianggap sebagai hukuman Tuhan. Kebangkrutan, kemiskinan, ada juga yang menyebabkan orang setidaknya berkata, kalau kita diberkati oleh Tuhan. Suami atau istri yang tidak beres, keluarga yang tidak harmonis atau berantakan atau cerai, tidak dapat jodoh atau pasangan, atau pelayanan yang tidak berkembang, atau bencana-bencana lain.
Segala macam hal itu mungkin terjadi bagi orang percaya. Dan kalau hal-hal itu terjadi misalnya pada saudara, jangan heran karena Paulus pun mengalami hal yang sama. Tapi waktu saudara lihat ada anak Tuhan lain yang menderita, oh ini pasti gara-gara dosa nih. Oh ini pasti karena begini. Tidak, Paulus tidak berdosa, tapi dia tetap menderita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah janji kalau saudara ikut Tuhan dan beriman, maka saudara bebas dari segala macam sakit dan penderitaan. Yang terjadi adalah dia berjanji dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, itu yang dijanjikan. Tak pernah Tuhan janji. Tidak pernah Tuhan janji lautan akan selalu tenang. Tidak. Tapi dia berjanji menyertai. Kalau saudara menderita dan disertai oleh Tuhan, dengan saudara tidak menderita tapi tidak disertai Tuhan, pilih mana? Jadi yang terpenting itu bukan menderita atau tidak, tapi disertai oleh Tuhan atau tidak. Dan ada kasih karunia yang dia berikan di tengah penderitaan itu atau tidak. Karena itu saudara, kalau saudara ternyata menderita, ini menderita ini juga harus bagi dua ya. Ada orang menderita karena salahnya sendiri, karena dosanya sendiri. Tapi ada orang ikut Tuhan sungguh-sungguh tahu-tahu menderita. Ada orang sudah tulus layani Tuhan, tahu-tahu ditipu orang. Ada orang yang tulus tapi dihianati orang. Kalau saudara tidak salah, bukan dosa tapi saudara menderita, saudara ingat baik-baik, itu normal. Karena pasti setan menyerang saudara. Setan tidak akan menyerang saudara kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Justru setan senang kalau saudara tidak sungguh-sungguh. Saudara hadir di gereja ini tapi nggak sungguh-sungguh. Biasanya setan anggap teman. Karena itu nggak perlu diserang. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh di sini, melayani juga. Dari semua yang melayani saudara paling sungguh-sungguh, percayalah, setan akan target saudara. Panah yang terbaik disiapkan untuk saudara. Karena saudara itu ancaman. Ya dulu baca joknya Gus Dur. Tentara Amerika lagi siap. Pesawat Jerman muncul, tembak, langsung ditembak, tak, roboh. Pesawat Prancis muncul, tembak, tembak, muncul. Pesawat Turki muncul, tembak, tembak. Tiba-tiba serombongan pesawat lewat. Kaptennya bilang, gak usah tembak. Kenapa? Itu pesawat dari Indonesia. Kenapa gak tembak? Nanti jatuh sendiri. Artinya gak usah tembak, kenapa? Gak bahaya. Jadi yang diserang itu yang bahaya. Kalau setan menyerang saudara dan bikin banyak penderitaan, sadarlah. Saudara itu ancaman dan bahaya bagi setan. Kalau gereja saudara aman-aman saja, harus diberikan tanda tanya. Kenapa ya setan tidak serang gereja ini? Tapi kalau gereja saudara banyak diserang setan, masalah ini belum selesai, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Saudara harus sadar, saudara jadi target setan. Kalau saudara jadi target setan, kenapa setan menyerang kita? Mungkin kita sudah menjadi ancaman bagi setan. Tapi kalau hidupmu relatif aman, jangan-jangan setan anggap saudara tidak bahaya atau temannya. Karena itu saudara, kalau ada penderitaan karena kebenaran, sadarlah, itu normal. Karena Paulus mengalami hal itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua sekarang yang saya bahas, siapa yang memberikan duri dalam daging Paulus? Lihat ayat 7. Maka aku diberi suatu duri dalam daging. Diberi. Kalau duri dalam daging ini adalah penyakit atau penderitaan, berarti bahwa penderitaan atau penyakit itu memang diberikan secara sengaja di dalam diri Paulus. Pertanyaan kita adalah, siapa yang memberi? Kalau kita lihat ayat 8, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Kalau Paulus minta supaya Tuhan angkat duri dalam dagingnya, secara implisit berarti Tuhan yang memberi. Maka Tuhan yang memberikan penderitaan di dalam diri Paulus. Tapi saudara, kalau kita lihat lagi di ayat 7 dan 8 itu, maka aku diberi satu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Lalu di ujung ayat 8, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kata utusan di sini dari bahasa aslinya adalah angelos, adalah malaikat. Dengan kata lain, seorang malaikat iblis datang menggocok aku. Berarti ini iblis yang menyebabkan Paulus menderita. Iblis yang memberikan duri di dalam daging Paulus. Lalu pertanyaannya, sebenarnya Tuhan atau iblis yang kasih penderitaan itu? Tuhan dan juga iblis.
Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan dan iblis itu punya kepentingan di dalam penderitaan Paulus. Dari sudut pandang iblis itu adalah sebuah pencobaan bagi Paulus supaya dia hancur. Tapi dari sudut pandang Tuhan itu adalah sebuah ujian supaya iman Paulus tambah kuat. Maka ada pekerjaan setan di baliknya atau ada pekerjaan Tuhan di baliknya. Ini sama seperti kasus Ayub. Penderitaan Ayub itu sebenarnya dari Tuhan atau dari iblis. Kalau saudara lihat Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Kalau begitu iblislah yang bikin Ayub menderita. Tapi tanpa izin dari Tuhan, iblis tidak bisa bikin Ayub menderita. Dan iblis harus nego dulu dengan Tuhan. Oh, memang saja Ayub itu setia karena engkau jaga dia, engkau lindungi dia. Coba, izinkan saya serang dia. Pasti dia murtad. Lalu Tuhan bilang, nah segala yang dipunyainya dalam kuasamu. Kalau begitu Tuhan kasih izin iblis dulu. Baru iblis bisa serang. Nah kalau begitu sebenarnya penderitaan Ayub itu sumbernya dari mana? Dari iblis yang menyerang sebagai bentuk pencobaan. Dari Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi sebagai bentuk ujian. Itulah sebabnya begitu Ayub menderita, lalu dia bilang apa? Ayub 1 ayat 21. Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia tidak bilang iblislah yang mengambil. Tuhan yang mengambil. Berarti Ayub sadar bahwa sekalipun penderitaannya datang dari iblis secara langsung, tapi itu tidak terlepas daripada pekerjaan Tuhan di balik itu. Maka di sini kita bisa lihat ada Tuhan di balik penderitaan Ayub. Ada iblis di balik penderitaan Ayub. Sama dengan Paulus, ada Tuhan, ada iblis di balik penderitaan yang Paulus alami. Seorang penulis namanya Hurdal, dia bilang begini, tangan Allah maupun tangan iblis ada di dalamnya. Ini sama dengan semua kesukaran kita. Dalam satu aspek itu adalah utusan iblis. Dalam aspek yang lain itu adalah utusan Allah. Semua tergantung pada pesan mana yang mau kita dengarkan. Kalau begitu saudara, di balik penderitaan yang saudara alami, ingat. Tuhan sedang izinkan penderitaan itu alami supaya menguji saudara. Tapi pada saat yang bersamaan, setan sedang pakai penderitaan saudara untuk mencobai dan menjatuhkan saudara. Sadar ini baik-baik. Setiap kali penderitaan kita alami, kita bisa langsung menyadari. Iblis menyerang saya, hendak menjatuhkan saya, tapi Tuhan sedang menguji saya untuk mau melihat saya bertahan dalam penderitaan ini atau tidak. Contoh, kalau ada orang buat jahat pada saudara, begitu orang buat jahat pada saudara, saudara sadar. Orang itu dipakai setan. Setan tentu punya tujuan supaya saudara jatuh dalam dosa. Misalnya, kalau orang berbuat jahat kepada saudara, saudara cenderung mengampuni atau cenderung membalas. Barang siapa tampar pipi kananmu, beri pipi kirimu. Waktu orang tampar pipi kananmu, cenderung menyerahkan pipi kiri, atau cenderung tampar balik? Kita cenderung tampar balik kan? Ada orang Ambon tahu-tahu ditampar oleh temannya yang non-Kristen. Dia tampar balik. Lalu ditampar balik, lalu temannya yang bilang begini, loh katanya barang siapa tampar pipi kiri mau beri pipi kanan. Kenapa kau tampar? Tampar balik. Dia bilang, ya karena Alkitab bilang siapa tampar pipi kanan beri pipi kiri. Kanan baru kiri. Masalahnya kau kiri duluan. Makanya saya tampar balik. Kalau kau kasih tampar kanan duluan, saya akan kasih yang kiri. Gara-gara kau tampar kiri duluan, saya balas. Yang lain, yang satu lagi ditampar lagi. Nah begitu ditampar dia seorang sebelah, tampar lagi. Begitu ditampar dia, oke sekarang masalah Alkitab selesai. Yang berikut adalah masalah laki-laki dengan laki-laki. Nah saudara ingat bahwa kita punya kecenderungan membalas bukan? Kalau begitu ada orang yang jahat pada saudara, sadar. Ini pekerjaan setan. Setan ingin saudara balas jahat dengan jahat. Kalau usaha saudara bangkrut misalnya, tahu-tahu bangkrut. Saudara harus sadar, setan juga ada di balik itu. Dia ingin apa? Supaya saudara akhirnya, gara-gara bangkrut, saudara tidak ikut Tuhan lagi. Gara-gara bangkrut, saudara salahkan orang lain. Gara-gara bangkrut, saudara akhirnya mencuri. Gara-gara bangkrut, saudara tipu orang. Berarti di balik kebangkrutan saudara, ada rencana setan di balik itu. Kalau pacar saudara atau istri saudara selingkuh, ada setan di balik itu? Ada. Tujuannya apa? Mungkin supaya saudara bunuh pacarnya itu. Ingin ku bunuh pacarmu. Semua ada godaan. Kalau saudara mengalami penyakit yang berat tidak sembuh-sembuh, sadarlah itu juga adalah pekerjaan setan. Supaya apa? Supaya minimal saudara bersungut-sungut.
Saudara, berapa tahun yang lalu, papa saya mengeluh. Kenapa ya kok dunia ini berubah ya? Maksudnya berubah bagaimana? Karena semua jadi orange. Langitnya mestinya biru, papa saya lihat kok orange. Pohonnya hijau, lihat orange. Semua orange. Kami pergi ke dokter mata di Kupang. Oh, ini masalah mata berat, ini ada kabel yang putus itu. Ya. Lalu wah ini tidak bisa ditangani di Kupang, ke Surabaya. Sampai di Surabaya, lalu mau dioperasi. Nah, ini retina putus, mau dioperasi. Nah, lalu mau operasi itu kami sudah berdoa, kirim doa di mana-mana. Semua sahabat handai tolan doa semua. Sampai selesai operasi, tiba berapa hari kemudian siap dibuka untuk bisa melihat. Waktu mau buka juga saya tumpang tangan, dalam nama Yesus, buka. Apa yang Bapak lihat? Gelap. Gak lihat apa-apa, buta. Gara-gara buta itu akhirnya kita konsultasi lagi. Operasi kedua di rumah sakit berikut, operasinya tidak ditanggung asuransi, bayar sendiri. Maka kami keluarga pinjam duit, puluhan juta untuk operasi. Selesai operasi, dalam nama Yesus sembuh. Begitu buka, gak lihat apa-apa. Akhirnya bapak saya buta total. Datang ke Surabaya, masih lihat. Walaupun orange. Begitu pulang, habis operasi, malah buta. Pada saat semacam itu, lalu mama saya di rumah dipanggil kakak. Mama saya bilang, kakak, tolong jawab pertanyaan saya. Papa sama mama ini orang cinta Tuhan dari dulu. Rajin berikan persembahan persepuluhan, dukung penginjilan. Kita rajin ibadah, tidak pernah absen. Waktu kita berdoa, kenapa Tuhan tidak dengar? Kenapa dia tidak jawab? Sekarang kamu jawab, kamu hamba Tuhan, jawab saya. Saya juga angkat muka, saya juga tidak tahu mama. Nah saudara lihat, begitu penderitaan datang, kemungkinan kita bersungut-sungut. Waktu kita bersungut-sungut, sadarlah, itu adalah cobaan setan yang mau membuat kita bersungut-sungut. Saudara gagal dalam pelayanan, mungkin itu adalah pencobaan setan. Sudahlah, berhentilah, cari kerjaan lain lah. Saudara punya masalah keuangan yang berat. Setan pakai cara itu supaya saudara bisa menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar. Saudara difitnah, diperlakukan tidak adil. Saudara sadar itu iblis kerja supaya saudara punya akar pahit, punya kebencian, punya dendam kepada orang. Kalau saudara ditinggal oleh orang-orang yang saudara kasih, misalnya tahu-tahu bencana dan mati, itu juga bisa dipakai sebagai pencobaan dari setan, membuat saudara meragukan kasih Allah. Ada orang satu keluarga, 8 orang, anaknya 6, papa mama. Mereka mau liburan dari Surabaya ke Malang. Tapi yang satu karena masih ujian dia belakangan. Jadi yang berangkat 7 orang, satu mobil. Kecelakaan, mati semua. Waktu di rumah duka datang peti mati itu jejer 7. Lalu lihat, ini Tuhan bagaimana sampai kalau satu mati ada satu peti mati wajar. Ini 7 mati. Di mana Tuhan? Tuhan maha kasih macam apa? Disitulah kita bisa lihat, begitu ditinggal oleh orang-orang yang dikasih, setan kerja di sini. Supaya apa? Supaya membuat saudara meragukan kasih Allah. Dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara, pokoknya setiap kali saudara menderita, waspadalah. Karena kemungkinan setan di balik itu bertujuan untuk membuat saudara jatuh kepada segala macam pencobaan. Tapi saudara di sisi lain sadar, kalau saudara menderita, itu pun tidak lepas dari kontrol tangan Tuhan. Jadi jangan berpikir setan menyerang saya dan saya sendiri. Tidak. Setan menyerang Ayub, tapi itu tidak bisa lepas dari tangan Tuhan. Karena itu memberikan penghiburan. Sekalipun saya diserang setan dengan berbagai macam penderitaan, tapi semuanya ada di dalam kontrol Tuhan. Dan dia menyediakan penghiburan dan kekuatan buat saya. Lipscomb berkata, Paulus tahu bahwa penderitaan yang dia alami adalah sebuah duri dan dia juga tahu bahwa dari mana asalnya. Dia menyadari di balik penderitaan itu ada tangan Allah yang bekerja. Sayangnya banyak orang Kristen gagal memahami hal ini. Ketika mereka menderita, mereka mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan ada di balik semua ini? Bukankah ada yang tidak mau percaya bahwa penderitaan yang mereka alami juga berada dalam kendali Allah? Mereka hanya melihat sebagai kemalangan, musibah, nasib buruk semata-mata. Tapi disinilah kesalahannya. Jika seseorang tidak mau melihat tangan Allah di dalam kesedihan dan penderitaan, maka dia juga tidak akan pernah menemukan penghiburan dari janji Tuhan yang begitu indah. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena hanya orang yang menyadari bahwa Allah bekerja di balik penderitaan yang dapat mengalami kekuatan dari kasih. Karena menyadari ada Allah di belakang itu, itulah yang bisa menjadi penghiburan dan kebahagiaan. Makanya Petrus bilang, 1 Petrus 1, bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu sekarang itu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai macam pencobaan.
Ingat saudara, setan bisa kerja, bisa bikin saudara menderita. Tapi setan tidak bisa kerja lebih dari Tuhan izinkan. Misalnya, saudara punya iman 10. Lalu saudara menderita sampai level 7. Saudara ingat, iblis menyerang saudara dengan kekuatan pencobaan level 7. Tapi tidak akan bisa kalau dia sampai level 8. Kalau Tuhan batasi dia, kamu boleh serang anakku itu tapi levelnya 7 ya. Tidak akan bisa lewat. Iblis tidak akan bisa melewati level yang Tuhan tetapkan untuk diberikan kepada saudara. Tahu dari mana? Nah, saudara lihat Ayub pasal 1. Ayub, waktu setan mau serang Ayub, Tuhan bilang, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tangan terhadap dirinya. Maksudnya begini, harta kekayaannya kau boleh serang, boleh ambil semua. Tapi diri Ayub tidak boleh. Dan setan hanya ambil kekayaannya, ambil anaknya, ambil usahanya, ambil bisnisnya, segala macam diserang setan. Tapi diri Ayub, setan tidak bisa menyentuh sedikit pun. Kenapa? Karena Tuhan kasih batasan, semua boleh ambil, diri Ayub tidak boleh. Tapi dalam babak kedua, Tuhan bilang begini, Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan pada iblis, nah dia dalam kuasamu, hanya nyawanya, hanya sayangkan nyawanya. Artinya diri Ayub boleh diserang, nyawa tidak boleh diambil. Maka setan menimpakan segala macam penyakit pada Ayub. Tapi dia nggak bisa cabut nyawa Ayub. Kenapa? Karena Tuhan kasih batasan. Artinya sehebat-hebat penderitaan yang setan serang pada saudara, itu tetap dalam kontrol Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dia menyerang saudara secara membabi buta, melampaui kekuatan saudara. Kalau kekuatan imanmu 7, percayalah pencobaan yang diberikan pada kamu tidak sampai level 8. Paling banter 7. Kalau imanmu hanya 3, penderitaan yang kamu alami pun itu hanya level 3. Maka semakin levelmu tinggi dalam penderitaan, itu artinya Tuhan anggap level imanmu cukup tinggi untuk menanggung penderitaan level 8. Tapi Tuhan tidak lepas tangan. Dia janji. 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan padamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau Paulus bisa menderita, saudara anak Tuhan juga bisa menderita. Waktu menderita, sadar, ada setan yang menyerang saudara, ingin jatuhkan saudara. Tapi ingat juga, ada Tuhan di balik semua itu yang mengatur. Sehingga pencobaan itu tidak melampaui kekuatanmu. Dia kasih kekuatan dan penghiburan. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kiranya setiap penderitaan kita membuat kita melihat dari perspektif dua arah ini. Waspada terhadap serangan setan. Tapi temukan kekuatan dan penghiburan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan pada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita teduhkan kepala kita sejenak. Biarlah di balik setiap kesulitan, beban berat, kesulitan, saudara harus sadar itu hal yang wajar sebagai seorang beriman. Ada setan yang mau menghancurkan saudara, tapi sadar ada tangan Tuhan yang tetap memegang. Jangan khawatir bahwa semua itu pada Tuhan.